panggilan itu. Begitulah ayat ini kira-kira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini kaitannya dengan puasa, Ramadan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian siam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian. Bapak sekalian, ya saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, semua aliran, semua agama, semua ideologi di dunia ini itu mesti punya yang namanya program yang bernama puasa. Ya, di dalam Kristen ada, dalam Hindu ada, dalam Buddha ada, dan seterusnya. Tetapi ini khas ya bagi kita kaum muslimin, tentu harus memahami bahwa puasa kita ini adalah puasa yang terkait dengan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum-kaum sebelum kita juga. Artinya apa? Artinya Bapak sekalian, secara kemanusiaan ya, puasa itu adalah maslahatun lil jami'. Puasa itu adalah kemaslahatan untuk semua generasi. Ya, puasa itu kemaslahatan untuk semua generasi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menentukan targetnya, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kira-kira unsur-unsur takwa di dalam bulan puasa atau di dalam puasa Ramadan itu apa? Ya, jadi nilai-nilai takwa dalam puasa Ramadan itu apa? Yang pertama, ini saya ambil dari sebuah tafsir yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang terkenal dengan istilah tafsir As-Sa'di gitu ya. Jadi di dalam tafsir itu dikatakan beberapa nilai-nilai takwa yang ada dalam puasa Ramadan. Kita cermati ini ya, mudah-mudahan nilai-nilai ini ada di dalam diri kita ketika kita sedang melaksanakan puasa. Yang pertama, fa inna siyama min akbari asbab taqwa li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabi nahyihi. Sesungguhnya puasa itu adalah salah satu sebab terbesar dari sebuah ketakwaan. Ya, jadi salah satu sebab tersebut besar diraihnya ketakwaan itu adalah puasa. Ya, kenapa? Li'anna fihi imtithalu amrillah. Karena di dalam puasa itu terdapat bentuk melaksanakan perintah Allah wajtinabi nahyihi, dan di dalam puasa itu ada menjauhi larangan Allah. Kita semua sering kan? Bagus sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya kan? Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Seringkan itu kita dengarkan. Ya itulah takwa. Ya, itulah salah satu definisi takwa. Dan di dalam puasa Ramadan itu ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Perintah-perintah untuk kita respon dan kita laksanakan, larangan-larangan untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Ya. Nah, nanti saya akan mencoba untuk fokus di dalam perintah-perintah ini saja. Karena ketika perintah-perintah keseluruhan yang ada di bulan Ramadan kita laksanakan secara baik, maka insya Allah otomatis larangan-larangan itu dengan sendirinya akan kita tinggalkan. Karena Bapak sekalian, sebetulnya larangan di dalam melaksanakan puasa itu ya, yang bersifat kualitatif, yang terkait dengan persoalan batal atau tidaknya pahala puasa kita, itu cuma satu. Apa? Jauhi perkataan kotor. Ya, dengan segala macam jenisnya, memfitnah, menggunjing, berdusta, mengolok-olok dan sebagainya. Cuma itu larangan puasa yang terkait dengan persoalan batal atau tidaknya pahala puasa. Karena yang lain itu larangan-larangan yang bersifat fisik. Jangan makan siang hari di bulan Ramadan, ya kan? Jangan minum siang hari di bulan Ramadan ketika berpuasa. Jangan berhubungan suami istri di bulan Ramadan ketika siang hari di bulan puasa. Larangan-larangan yang bersifat fisik seperti itu sangat mudah untuk ditinggalkan.
Ya kan? Sangat mudah ditinggalkan. Orang lakukan seharian mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu bukan persoalan sulit. Ya kan? Bukan persoalan sulit. Justru yang sulit itu adalah ketika meninggalkan larangan-larangan yang bersifat kualitatif ini, yang terkait dengan batal atau tidaknya pahala puasa kita. Itu yang sulit ditinggalkan. Entah itu memfitnah, entah itu berdusta, entah itu menggunjing, entah itu ghibah dan seterusnya. Itu yang sulit. Ya kan? Yang sulit ditinggalkan. Apalagi kita hidup di dalam dunia media sosial sebagaimana sekarang ini. Lihatlah bagaimana media-media sosial kita ini, ya kan? Penuh dengan berbagai macam kunjingan, ghibah dan seterusnya, olok-olok. Ya, bagaimana ketika orang ini mendowngrade orang lain, ini merendahkan orang lain, ingin menjungkir balikkan posisi orang lain, ya kan? Itu dengan berbagai macam cara di situ. Ya, dan dengan tenangnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan apa yang dia katakan itu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya kan, atas apa yang dia share itu. Dan begitu ketahuan bersalah, sederhana dia, saya minta maaf, ya kan. Naudzubillah min dzalik sekalian. Sebetulnya itu loh nanti yang sulit ditinggalkan di bulan Ramadan itu ketika puasa. Nah, ini yang pertama. Jadi puasa Ramadan itu adalah salah satu sebab terbesar di dalam meraih takwa. Kenapa? Karena di dalam puasa Ramadan, ya di dalam bulan Ramadan itu ada pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di bulan Ramadan itu ada upaya kita yang terus-menerus untuk meninggalkan larangannya. Yang pertama. Yang kedua, ya, unsur takwa di dalam puasa Ramadan itu. An-shaima yatruku ma haramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwiha allati tamiru ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allah rajiyan bitarkiha tawabahu fa hadza minat taqwa. Orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah di siang hari, dari makan, minum, berhubungan suami istri atau yang lainnya, yang itu ya sangat disukai oleh nafsunya. Makan itu kita suka, itu minum kita suka, berhubungan suami istri tentu dengan cara yang halal itu suka, itu di bulan Ramadan di siang hari. Tapi dia tinggalkan untuk apa? Meninggalkan itu semuanya untuk apa? Untuk diet, ya, untuk menurunkan berat badan? Bukan. Untuk mutaqarriban bidzalika ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Jadi itulah bedanya. Nah, rajian bitarkiha tawabuhu, dengan meninggalkannya kita harapkan mendapatkan pahala dari Allah. Itulah takwa. Ya, itulah takwa. Ini poin yang kedua. Artinya, bagaimana hal-hal yang bersifat fisik yang hawa nafsu kita itu suka terhadap itu semuanya, makan, minum, berhubungan suami istri, itu kan hal-hal yang disukai, ya kan? Tapi itu ditinggalkan. Meninggalkannya bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, ya, bukan karena hal-hal yang terkait dengan fisik dia meninggalkannya, tapi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala darinya. Itulah takwa. Ya, itulah takwa. Itu. Nah, makanya Ibu sekalian, puasa itu subhanallah luar biasa, gitu ya. Secara fisik kita dapat hikmahnya, secara badan kita ini dapat faedahnya, tapi pada saat yang sama kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu semuanya, yaitu mendapatkan predikat takwa. Gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, ya, ini yang relatif sulit ini takwa yang terkait dengan masalah ini. An-shaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu melatih dirinya, ya kan? Melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya katakan tidak gampang itu, ya. Jadi bagaimana orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia meninggal fayatruku ma tahwa nafsahu.
Ya, karena itu dia meninggalkan apa yang disukai oleh nafsunya, ma'aqudratihi alaihi, sementara dia mampu untuk melampiaskan itu li'ilmihi bittila'illahi alaihi, karena dia paham bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus sekalian, lagi-lagi ya, wallahu a'lam, saya katakan pada kesempatan ini yang tidak mudah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Kenapa? Karena ini menyangkut kualitas keimanan. Ya kan? Ini menyangkut masalah perasaan. Dan ini menyangkut masalah kualitas kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana dia melaksanakan puasa itu dengan sebuah kesadaran bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu dia tidak melanggar aturan-aturan yang terkait dengan masalah puasa. Sementara ketika dia melanggar, orang tidak ada yang tahu. Kalau dia pas pagi, siang hari itu minum, orang tidak ada yang tahu. Ya, dia makan pun orang tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada orang tahu, tapi dia tidak melakukannya. Untuk apa itu? Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan seperti ini penting karena ini nanti akan berguna di dalam amal-amal ibadah yang lainnya. Ya kan? Berguna di dalam amal-amal ibadah yang lain. Terus sekalian, kita ini yakin kan Allah itu ada? Yakin. Kita ini yakin bahwa Allah itu mengawasi seluruh hambanya? Yakin. Tapi kadang-kadang menanamkan perasaan di dalam diri kita bahwa kita diawasi oleh Allah, itu yang tidak gampang. Ya kan? Itu yang tidak gampang. Buktinya apa? Lah kita masih terbiasa berbuat salah, naudzubillah. Ya, kita biasa berbuat dosa dengan penuh kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah. Ya, saya kira ini ya bagian persoalan kita semuanya. Ya, dan itu sebabnya kenapa kita ini rajin beribadah dan seterusnya, itu supaya perasaan muraqabatullah itu melekat di dalam diri kita, dan itulah takwa. Ya, berikutnya ya, ini yang juga saya kira penting di dalam takwa. An-nasiyama yudayyibu majariyas syaitan. Puasa itu mempersempit jalan-jalan masuknya setan. Fa'innahu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam diri anak Adam lewat aliran darah. Ya. Jadi setan itu masuk ke dalam diri kita ini itu lewat aliran darah. Fabis siyami, maka dengan puasa ya yudha'ifu nufudahu. Ya. Maka dengan puasa itu akan melemah dominasi setan dalam diri kita. Wa taqillu minhul ma'asi, dan dengan sendirinya ya akan sedikit kemaksiatan yang ditimbulkannya. Inilah kalau kita lihat di dalam puasa Ramadan itu ada sebuah spesifikasi yang disampaikan Rasulullah, apa? Wa tudallu fihi syayatin. Di bulan Ramadan itu akan dibelenggu setan. Ya, artinya kalau orang itu menjalankan puasa secara benar, gerak dan langkah setan itu akan menyempit. Ya. Dia tidak lagi punya cara bagaimana menggoda manusia, karena jalan-jalan masuk setan ke dalam diri manusia itu tertutup oleh puasa itu. Ya, tertutup oleh puasa itu. Setan itu masuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah. Sementara kita puasa. Ya kan? Sementara kita puasa lewat aliran darah itu maksudnya lewat makan kita, lewat minum kita, dan berbagai macam hal yang terkait dengan aktivitas fisik kita. Tapi kita tutup semuanya itu. Kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum dan seterusnya. Sehingga tertutup pintu setan itu untuk masuk ke dalam diri seseorang, yang dengan demikian dominasi setan itu akan hilang di dalam diri manusia. Nah, pertanyaannya itu tadi, benarkah kita tutup ya aliran setan ini ke dalam diri kita? Ya. Ini yang saya kira penting juga. Kenapa teman-teman sekalian? Saya mungkin beberapa kali menyampaikan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang jenis setan, ya kan? Jenis setan di dalam surat yang terakhir, ya, surat An-Nas, surat yang ke-114. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil
khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal. Jadi kira-kira syaitan itu jenisnya itu ada dua, yaitu minal jinnati wal. Syaitan itu dari jin dan dari manusia. Makanya saya pernah menyampaikan sebuah statement yang mudah-mudahan saya tidak salah. Orang itu bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Ya, orang itu bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau dia berbuat salah dan seterusnya, ya, tolong jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Karena begitu kita berbuat salah dan dosa, jangan-jangan kita menjadi setan bagi diri kita sendiri. Kita ini sering kan ketika berbuat salah itu kita kambing hitamkan orang, bahkan kita kambing hitamkan benda. Wah, ini semua gara-gara HP misalnya. Lah HP ini kalau nggak kita nyalakan juga nggak akan nyala. Sama dulu ketika rame-rame sinetron apa dan seterusnya. Kalau sekarang kan HP, dulu kan rame-rame sinetron apa film apa yang ada di TV itu. Wah, Pak, bahaya ini Pak, anak-anak saya ini terpengaruh oleh TV. Ya, kan begitu banyak kan? Ini gara-gara TV semuanya nih Pak. TV itu kalau kita nggak beli juga nggak ada di rumah kita. Ya, begitu ada di rumah kita, kalau nggak kita tekan tombolnya juga nggak akan nyala. Kan tergantung tangan kita itu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Seringkali ketika kesalahan-kesalahan itu terjadi, kita kambing hitamkan orang lain atau kita kambing hitamkan benda-benda. Sementara naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Seringkali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, itu akibat kita ini memerankan syaitan di dalam diri kita sendiri. Bukan jin yang menggoda kita, ya kan? Bukan orang lain yang menggoda kita. Kita sendiri yang menggoda diri kita sendiri dengan apa? Mengedepankan hawa nafsu kita. Maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita itu menjadi syaitan bagi diri kita sendiri. Mungkin agak vulgar yang saya sampaikan ini, tapi kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, sekalian, di antara unsur takwa yang penting di dalam bulan Ramadan itu adalah bahwa puasa itu menutup jalan-jalan masuknya setan di dalam diri manusia sehingga mereka tidak bisa bergerak, tidak memiliki kemampuan untuk bisa bergerak menggoda manusia, dan karena itu dominasinya melemah dan akhirnya sedikit kemaksiatan yang ditimbulkan oleh setan-setan itu. Ya. Berikutnya ini persoalan yang terkait dengan masalah empati. Annal ghani. Jadi orang yang kaya itu idza daqa alamantu, ketika dia merasakan tidak enaknya lapar, aujabalahu dzalika muwasatal fuqara'il ma'dumin. Ya, maka mereka itu akan mewajibkan dirinya untuk memberi makan atau meringankan kesulitan orang-orang fakir yang tidak berharta. Wa hadza min khisalit taqwa, dan itu adalah bagian dari takwa. Saya beberapa kali menyampaikan, barangkali manusia itu makhluk sosial, including rasa sosial itu ada di dalam diri manusia sejak lahir. Ya, karena itu kita sering mendengar istilah manusia itu makhluk sosial. Rasa sosialnya itu, daur ijtimai, rasa sosialnya itu ada di dalam dirinya. Jadi pada dasarnya manusia itu sudah punya rasa sosial, tinggal bagaimana mengembangkannya. Sehingga kalau tiba-tiba ada orang kehilangan rasa sosialnya, sebetulnya dia sudah tidak layak disebut sebagai manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu senang ngasih orang, nah itu intinya. Ya, karena itu persoalan sosial. Ya, pada dasarnya manusia itu senang memberi orang. Pada dasarnya. Sehingga kemudian ketika keinginan memberi orang itu hilang di dalam dirinya, sebetulnya secara fisik dia sudah tidak layak disebut sebagai manusia. Nah, cuma di dalam Islam memberi orang ini kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang baik yang menjadi indikasi ketakwaan. Gitu. Ya, menjadi indikasi ketakwaan. Nah, sekalian,
barangkali 5 hal itu ya yang terkait dengan indikasi takwa atau nilai-nilai takwa di dalam bulan Ramadan. Nah, adakah itu di dalam diri kita? Ya mari kita buktikan nanti ketika puasa. Berikutnya ini teknis ya. Ini teknis mungkin kita juga sudah tahu. Agar kita benar-benar fokus untuk bisa menuju derajat takwa, mari kita laksanakan 11 amal Ramadan ini. Ya, 11 amalan di bulan Ramadan, 11 amalan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu tadi yang saya katakan di awal, kalau 11 amalan Ramadan itu kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah dengan sendirinya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan puasa itu akan bisa kita tinggalkan dengan sendirinya. Artinya kita tidak ada waktu untuk melaksanakan larangan-larangan itu ketika 11 amaliyah Ramadan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Pertama, puasa. Ya, pertama puasa, dan ini adalah amalan pertama dan amalan yang paling utama. Ya, di sini ada hadis yang mungkin sudah sering kita dengarkan hadis ini, tapi saya ingin mengulang kembali. Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Setiap amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya sesuai dengan kehendak. Artinya Bapak sekalian, balasan puasa itu tidak terukur, tidak mengikuti balasan kebaikan-kebaikan yang lain. Balasan kebaikan-kebaikan yang lain itu ini dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Ini kebaikan-kebaikan yang lain. Untuk puasa tidak terukur, untuk puasa tidak ternilai, untuk puasa tidak terhingga balasannya. Allah berfirman, fa innahu li, ini adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri nanti akan menentukan balasannya. Mengapa? Jadi, ada banyak ini yang disampaikan para ulama gitu ya. Kenapa khusus untuk puasa kok cara Allah Subhanahu wa taala membalas dengan cara seperti ini? Ya. Nah, itu ternyata salah satu dari penjelasan mereka, para alim itu ya, para ulama itu ada hadis yang berbunyi begini. Ya. Laisa fis siyami riya. Di dalam puasa itu tidak ada riya. Dalam puasa itu tidak ada pamer. Ya, dalam puasa itu tidak ada pamer. Sehingga otomatis orang berpuasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilakukan dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, otomatis puasa itu untuk Allah. Kenapa? Dalam puasa itu tidak ada riya. Apa yang kita pamerkan dari puasa kita? Ya kan? Nggak ada yang kita pamerkan dalam puasa kita. Jadi puasa itu ya adalah sebuah ibadah dengan sebuah ekspos publik yang sangat-sangat rendah. Yang orang tidak akan menilai puasa kita. Orang tidak akan membuat persepsi apa-apa tentang puasa kita. Berbeda dengan misalnya haji, misalnya. Maka kita mengharapkan mendapatkan ya wah itu Pak Haji, wah teko Mekah, wah disuruh Madinah, bla 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 dan seterusnya. Atau ketika sholat, wah ibu sujudnya suwi, wah biasa. Ingin mendapatkan pengakuan-pengakuan remeh seperti itu. Kalau untuk puasa nggak ada. Ada 2 orang berjalan, satu puasa, satu tidak. Kita nggak tahu siapa yang puasa, siapa yang tidak. Ya kan? Itu yang pertama, puasa. Ini amalan pertama dan amalan yang paling utama yang terkait dengan 11 amalan tadi. Pertama sahur, ya, yang kedua adalah sahur. Bapak sekalian, ada hadis tentang sahur di sini yang menurut saya sangat-sangat spesial. Ya, kalau yang terkait dengan sholawat itu kan kepada Nabi, kepada mereka yang ada di shaf pertama sholat, ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang di shaf pertama, atau yang di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di dalam sahur kita lihat di sini. As-sahuru akluhu barakah. Sahur itu, makan sahur itu berkah. Fala tad'uhu, jangan ditinggalkan. Walau anna ahadakum yajra'u jur'atan min ma, meskipun hanya
meneguk seteguk air. Nah ini ya, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirkanlah kekhusyuan di dalam sahur kita. Hadirkanlah konsentrasi bahwa kita mau berpuasa di dalam sahur kita. Ya kan? Nah ini yang saya kira paradoks dengan kondisi kita kadang-kadang, justru di sahur itu kita malah nggak bisa khusyuk. Kenapa? Sambil nonton komedi, ya kan, sambil nonton acara-acara yang lawakan dan seterusnya. Nah Allah alam kalau ada di antara kita yang misalnya, saya bisa khusyuk kok Pak meskipun saya nonton komedi misalnya, itu lain. Ya, kita nggak tahu kalau itu. Ya, tapi ini coba kita lihat, dan waktu sahur itu waktu spesial, itu waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa kita. Kenapa? Ada di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Bahkan di dalam Al-Quran disebut orang-orang soleh itu cirinya adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Atau di ayat yang lain di surat Ad-Dariyat itu wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga berbuka. Ya kan? Berbuka. Lihat ini hadis tentang berbuka ya sekalian. Ya. Jadi innalillahi 'inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap berbuka itu ada orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka waktu berbuka. Ya. Makanya kalau kita lihat di dalam waktu berbuka itu, ya, sekalian, itu waktu-waktu yang paling menggembirakan seorang mukmin. Sampai di dalam hadis Bukhari dikatakan lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya, bagi orang yang berbuka itu ada dua kegembiraan. Ya, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Kenapa? Mendapatkan surga nanti. Lihat bagaimana berbuka dikaitkan dengan mendapatkan surga. Ini amalan spesial yang ketiga ya dalam bulan Ramadan. Nah, di sini ini doanya mungkin kita sudah tahu ya. Wallahu a'lam. Saya cari doa tentang buka puasa itu yang sahih, itu yang ini. Zahabat dama wa fatallatil urub wa tabatal ajru insyaallah, dan itu dibaca setelah selesai berbuka. Ya. Nah, amalan yang keempat memberi berbuka kepada orang. Ini juga spesial sampai dikatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ya. Jadi, sekalian saya kira kalau bulan Ramadan nggak ada orang yang menolak ketika dimintai untuk berbuka puasa, ya, meskipun sedikit. Yang kelima, qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat tarawih gitu ya. Dan sekalian kenapa ini saya katakan spesial? Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib, salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Tapi keutamaannya sama. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa untuk salat tarawih atau qiyam Ramadannya, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan lebih spesifik di dalam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan salat ya di dalam malam Lailatul Qadar, maka ya dengan penuh landasan keimanan dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa sekalian? Kalau kita tidak pernah absen sholat tarawih, ya kalau kita nggak pernah absen qiyamul Ramadan, maka ada satu malam di situ kita sholat di malam Lailatul Qadar, ya kan? Apakah 29 hari, apakah
30 hari puasa kita, kalau kita nggak pernah absen qiyamul Ramadan, nggak pernah absen sholat tarawih, maka ada satu sholat tarawih yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Makanya kita berazam untuk itu. Jangan sampai kita meninggalkannya, kecuali kalau kita berhalangan. Jadi begitu kita puasa, kita laksanakan semuanya. Qiyamul Ramadan juga kita laksanakan semuanya. Ini khas, kenapa? Karena nggak bisa dirapet. Kalau malam ini kita tidak qiyamul Ramadan, misalnya, maka malam berikutnya kita nggak bisa mengkodoknya. Karena malam berikutnya sudah ada syariat qiyamul Ramadan yang lain. Gitu. Yang kelima. Yang keenam, tadarus Al-Quran. Yang dimaksud tadarus Al-Quran di sini adalah menghatamkan Al-Quran. Itu para ulama seperti itu, ya, menghatamkan Al-Quran. Karena itu mari kita berazam, mari kita bertekad untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syukur-syukur bisa lebih dari satu, tapi jangan sampai kurang dari satu. Saya menghatamkan 15 juz saja Pak, misalnya begitu. Marilah kita berusaha sekuat tenaga, minimal sekali khatam Quran. Para salafus saleh kita dulu itu sampai-sampai kita nggak tahu bagaimana cara mereka membaca Al-Quran, kok bisa khatam Al-Quran sebanyak itu. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala misalnya disebutkan Imam Syafi'i itu ketika di bulan Ramadan itu khatam Al-Quran 60 kali. Berarti kan sehari khatam Quran dua kali misalnya. Kita belum bisa seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita demikian, ya muka ya semoga sekali saja, ya minimal. Nah ini mari kita bertekad untuk itu, ya sekalian. Kenapa? Begitu kita tersibukkan oleh Quran, maka larangan-larangan puasa itu menjadi tidak ada artinya. Ya, kita tidak akan mendekati larangan-larangan itu. Kenapa? Kita tersibukkan oleh Quran, tersibukkan oleh tilawah, sehingga kita akan, dan kita tahu Al-Quran itu adalah asdaqul haditsan. Ya, ini adalah perkataan yang paling berkualitas karena dia adalah kalamullah. Sehingga kalau berdusta, kalau memfitnah, itu perkataan remeh-temeh yang tidak ada artinya. Dan kalau orang tersibukkan dengan Quran, itu semuanya akan mudah ditinggalkan. Itu ya. Baik. Yang ketujuh, memperbanyak doa. Karena doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Ya, perbanyak doa di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam jenis doa yang kita ingin panjatkan, dengan bahasa apa saja yang kita kuasai. Ya, kalau kita nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau nggak pakai bahasa Jawa. Perbanyak doa. Kenapa demikian sekalian? Sekali lagi, begitu orang banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sendirinya akan terbentengi dirinya ini untuk tidak mengungkapkan atau memanjatkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Gitu pentingnya. Ya, ini ada 3 doa yang tidak ditolak yang kemarin sudah kita sampaikan pada pengajian Jumat malam. Apa itu? Doanya seorang orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan doanya para orang yang sedang bepergian. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah dan infak, itu sebagai pembuktian unsur takwa yang empati tadi itu, dan kita semua sudah tahu. Yang kesembilan, berburu Lailatul Qadar, karena di dalam hadisnya itu carilah Lailatul Qadar itu dalam malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, kemudian yang ke-10, i'tikaf di masjid. Rasulullah itu kalau i'tikaf itu mulai malam yang ke-21, ya kan, maghrib malam 21 sampai malam terakhir, ya, sampai malam 1 Syawal. Jadi maghrib besok hari raya baru selesai. Itu i'tikafnya Rasulullah SAW. Mungkin sudah banyak di antara kita yang bisa melakukan itu. 10. Dan yang ke-11, mungkin ini tidak semua kita bisa melaksanakannya, ya, itu adalah umroh di bulan Ramadan. Kalau 10 pertama itu sekalian bisa kita laksanakan dengan baik, insya Allah larangan-larangan yang terkait dengan puasa itu akan bisa kita tinggalkan dengan sendirinya, dan kemudian kita akan muncul setelah itu menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki derajat takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.